Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Bapak Indra dan juga Pak Tamliko dari PT Pradiksi Gunatama Tbk yang baru saja melakukan IPO hari ini ataupun listing hari ini, ada beberapa data mengenai PT Pradiksi Gunatama Tbk dengan kode emiten PGUN atau Pegun. Saham IPO yang kemudian dilepas adalah 900 juta saham, 18% dari modal yang ditempatkan. Kemudian PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai underwriter, dan tanggal IPO-nya adalah tanggal hari ini 7 Juli 2020, dan harga IPO ataupun harga per lembar saham adalah Rp115 per lembar saham, dan dana hasil IPO sebanyak Rp103,5 triliun. Kemudian mengenai penggunaan dana penawaran umum perdana saham, 40% digunakan untuk belanja modal dan modal kerja perseroan 60%. Dari dana hasil IPO Rp103,5 miliar, 40% digunakan perseroan untuk belanja modal pembangunan infrastruktur, 60% modal kerja yaitu pembelian pupuk, TBS, dan operasional lainnya. Kemudian bicara mengenai kepemilikan saham PT Pradiksi Gunatama Tbk sesudah IPO, 41% dimiliki oleh PT Araya Agro Lestari, kemudian 41% PT Citra Agro Raya, dan 18% dimiliki oleh publik. Dan secara posisi aset, liabilitas dan ekuitas PT Pradiksi Gunatama Tbk. Untuk aset per 31 Desember 2019 mencapai Rp1,93 triliun, liabilitas Rp1,19 triliun, dan untuk ekuitas Rp745,81 miliar. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Kali ini saya ke Pak Tamliko terlebih dahulu. Pak Tamliko, mengenai tadi Anda sempat menyampaikan mengenai penggunaan dana dari IPO ini kemudian digunakan untuk apa? Selewat saja. Tapi secara detail nanti seperti apa, Pak Tamliko? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa dana kita hasil IPO akan digunakan 40% untuk belanja modal atau capex, dan 60% digunakan untuk modal kerja. Yeah. Untuk capex, diantaranya kita akan membangun sebuah jetty yang digunakan untuk bongkar muat, memindahkan CPO kita ke kapal. Kita saat ini di 500 meter pabrik kita berjarak dengan sungai yang dapat dilalui untuk kapal CPO. Kita akan membangun jetty di situ. Baik. Kemudian kita dari dana capex 40% itu, 5%-nya digunakan untuk membuka lahan dan tanaman baru. Kemudian sekitar 20% untuk pengerasan jalan dan infrastruktur, dan sisanya membangun perumahan karyawan. Sementara 60% sisanya digunakan untuk modal kerja perusahaan, yaitu untuk diantaranya pembelian pupuk, pembelian TBS dari luar, dan operasional lainnya. Baik, secara pemenuhan produksi, saya ke Pak Indra, apakah sejauh ini memang untuk pasar domestik saja ataupun ada pasar ekspor yang di cater juga oleh Pegun, Pak Indra? Oke, baik. Kita nampaknya mengalami kendala komunikasi sedikit dengan Pak Indra. Saya lanjut ke Pak Tamliko. Pak Tamliko, mengenai aset perusahaan sendiri sejauh ini seperti apa? Ataupun mungkin Anda bisa sampaikan dari aset yang dimiliki, bagaimana sebetulnya ini juga memiliki dampak terhadap kapasitas produksi dari perusahaan? Total aset kita 1,9 triliun rupiah. Yang terbesar adalah aset berupa tanaman produktif, berupa tanaman yang sudah menghasilkan sebesar 730 miliar rupiah, dan tanaman belum menghasilkan sebesar 55 miliar rupiah. Sisanya adalah aset tetap lainnya berupa pabrik, alat berat, dan sebagainya senilai 667 miliar. Itu total aset kita yang terbesar di situ. Itu berdasarkan hasil appraisal per 31 Desember 2019. Baik, ya, Pak Tamliko, mengenai tadi yang saya sudah sampaikan ke Pak Indra sebetulnya, namun kemudian belum sempat terjawab. Boleh saya jawab. Bagaimana sebetulnya mengenai pasar yang selama ini di cater ataupun mungkin terlayani lah ya oleh Pegun? Apakah prosentasenya seperti apa? Apakah untuk pasar domestik ataupun mungkin ekspor juga sama? Prosentasenya seperti apa, Pak?
saat ini kita masih memenuhi 100% untuk kebutuhan internal untuk lokal. Jadi kita belum mempunyai target untuk pasar ekspor. Karena di masa yang akan datang kita rencananya di masih satu grup perusahaan kita sedang membangun sebuah pabrik biodiesel. Jadi kemungkinan besar kita akan mensuplai pabrik biodiesel milik grup tersebut. Baik, ini juga nilai tambah akan produk bisa menjadi satu hal yang diprioritaskan juga oleh perusahaan. Pertimbangannya apa? Akhirnya ada satu penyesuaian ataupun mungkin produk yang akhirnya juga dihasilkan, dan ini tidak hanya bicara mengenai produk mentah saja gitu ya, ada produk olahannya lah gitu. Apa pertimbangannya untuk dapat memiliki ini? Ya, jelas dengan nantinya itu memiliki biodiesel di grup usaha kita, itu membuat pabrik memiliki nilai tambah daripada saat ini hanya menjual CPO. Mungkin Pak Indra bisa menambahkan. Baik, ya, halo Pak Indra. Iya Pak. Baik. Terputus Pak. Lanjut. Ya, silakan dilanjutkan Pak Indra. Bang, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tamliko mengenai bagaimana sebetulnya perusahaan juga concern untuk dapat membuat produk turunan yang memiliki nilai tambah. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Indra karena harus jeda, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.